Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan dalam doa oasis hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami hari ini untuk datang beribadah dalam doa oasis Tuhan. Kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Engkau memberkati umat-Mu Tuhan yang sedang mengikuti oasis saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tuntunan doa kita kali ini diambil dari Mazmur pasalnya ke-84, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur ini menggambarkan
orang percaya yang demikian terikat kepada Allah sehingga melebihi segala sesuatu. Mereka merindukan untuk berada di rumah Tuhan dan kehadiran Tuhan. Keinginan mereka yang terbesar ialah mengalami dekatnya Allah dalam hadiratnya dan menyembah Dia bersama dengan orang percaya lainnya dan menerima berkat-berkat-Nya. Hidup dalam hadirat Allah berarti hidup dalam kesadaran bahwa ada Allah dan Dia hadir dalam hidup kita dan Dia mau berkarya di dalam dan lewat hidup kita. Kesadaran bahwa Allah ada merupakan langkah pertama dari menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita. Kesadaran ini diperoleh karena firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah bukan sekedar pencipta, tetapi yang juga peduli dan mau berelasi dengan manusia ciptaannya. Ia menciptakan kita menurut gambarnya. Di dalam diri kita ada unsur ilahi yang memampukan kita berkomunikasi dengan Dia sebagai seorang pribadi kepada pribadi Allah. Dia hadir dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang Dia berikan untuk memimpin kita. Saat kita menyadari ada Roh Kudus di dalam hidup kita dan kita mau merespon kepemimpinannya, kesadaran ini akan menolong kita bertindak sesuai dengan firman-Nya. Berhati-hatilah terhadap ajakan dan bujukan dari luar yang mau menyimpangkan kita dari kehendak-Nya. Kerinduan untuk hidup berkenan kepada-Nya harus terwujud dalam keinginan untuk menikmati kebersamaan dan kemesraan berelasi dengan Dia. Percayalah, hadirat Allah memampukan kita mengerti rencananya buat hidup kita. Dia mau berkarya di dalam kita, membentuk kita menjadi makin hari makin menyerupai Kristus. Dia mau berkarya melalui kita, menjadi berkat buat sesama kita. Peliharalah kerinduan yang terus-menerus untuk bersekutu dengan Dia lewat doa dan firman. Biar kepekaan kita diasah untuk merasakan hadirat-Nya melalui ketaatan kita pada firman yang kita baca dan oleh pertolongan Roh Kudus. Mari kita sadari bahwa perasaan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Tidak selalu kita berada di dalam suasana hati yang sangat antusias ketika bersentuhan dengan hal-hal rohani. Ini merupakan hal yang amat wajar, sekaligus menunjukkan kelemahan kita sebagai orang-orang berdosa. Itulah sebabnya Mazmur yang kita baca hari ini terasa sangat luar biasa. Oleh karenanya, pemazmur begitu excited ketika berbicara mengenai kerinduannya untuk senantiasa bersekutu dengan Allah yang hadir di tempat kediamannya. Pada waktu itu, ia berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk beribadah di Yerusalem. Padahal, ia begitu mencintai bait Allah. Pemazmur merasakan betapa menyenangkannya burung-burung yang bebas bertengger dimanapun mereka suka. Ia meyakini kebahagiaan orang-orang yang senantiasa berada dekat Allah dan selalu rindu berziarah ke Yerusalem, karena Allah akan mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka. Apakah pemazmur sungguh-sungguh meyakini maksud dan ucapannya? Ya, pemazmur sangat yakin. Karena itulah ia berdoa kepada Allah
agar Raja di Yerusalem diberkati dan menjadi pelindung rakyat. Hanya apabila Tuhan memulihkan posisi Raja dan keadaan Yerusalem, maka bait Allah baru dapat dimasukinya lagi, dan pemazmur dapat kembali beribadah. Kerinduannya yang tak kunjung padam ini dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakininya, bukan sekedar perasaan. Seakan pemazmur ingin mengatakan bahwa bersama Tuhan semesta alam, ia tidak lagi khawatir akan hidupnya. Bukankah Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang yang menjaga kemurnian dirinya? Itulah sebabnya ia menyebut berbahagia kepada setiap orang yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan bersandar kepadanya. Kerinduan kepada Allah seharusnya bukanlah sekedar hasil perasaan kita yang sering naik turun dan tidak menentu. Kita beribadah karena meyakini dengan penuh kesungguhan akan kebaikan dan perlindungan Allah. Mari kita mohon anugerah Tuhan agar Ia menolong kita memahami kasih-Nya yang besar dan mengarahkan hati kita senantiasa kepada Dia. Mazmur 84, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan ya Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang-orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah
memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua Mazmur 84, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Seperti pemazmur, begitu amat sangat menyenangi dan merindukan tempat kediaman Tuhan, di mana Tuhan ada. Begitu juga dengan saudara dan saya saat ini. Mari kita ambil waktu teduh untuk kita berdoa. Naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan, karena kita diberikan kesempatan saat ini ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa, di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk tetap tinggal dekat dengan Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu yang terkasih, silakan Bapak Ibu berdoa agar Bapak Ibu memiliki kerinduan akan Tuhan lebih dari apapun juga, sampai jiwa Bapak Ibu merasakan sukacita karena berada dalam hadirat-Nya.
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia Mazmur 84, ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Belajarlah dari burung-burung yang senang menaruh rumahnya dan anak-anaknya pada mezbah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita berdoa. Naikkanlah ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, karena Tuhan sayang dan senang kepada kita saat ini. Pada saat kita menyerahkan hidup kita di mezbahnya. Terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu di tempat ini.
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam mezbah-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kalau Engkau begitu menyukai akan persembahan kami di mezbah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Sekalipun kami orang berdosa, namun Engkau Tuhan tetap memberikan kepada kami kesempatan untuk menyerahkan hidup kami di mezbah-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu berdoa. Berdoalah kepada Tuhan, supaya Roh Kudus-Nya menolong Bapak Ibu dan keluarga semakin melekat kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan agar Roh Kudus-Nya memberi hati yang senantiasa mau memuji dan menyembah Tuhan setiap waktu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenalkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mazmur 84 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5 mengatakan, Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita bersyukur karena firman-Nya, ya dan amin, yang digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, untuk setiap kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang menuntun kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menuntun kami hari lepas hari, dan firman-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan supaya kita memiliki pikiran dan motivasi yang benar untuk datang kepada Tuhan mencari wajah-Nya. Dan bukan karena berkat-berkat-Nya. Karena motivasi yang benar akan membawa berkat-berkat-Nya kepada kita. Mintalah Roh Kudus memampukan kita untuk tetap tinggal di dalam Dia.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mazmur 84 ayatnya yang ke-9. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Bapak Ibu yang terkasih, doa adalah nafas hidup orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Bersyukurlah karena kita masih diberikan nafas hidup untuk terus berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan. Hari-hari kami masih kami bisa jalani dengan baik Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga pada saat kami bangun, kami masih bisa bernafas dengan baik. Kami bisa menghirup udara pagi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan.
biar kami terus hidup di dalam doa kepadamu, oleh karena nafas hidup yang kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, silakan berdoa agar Bapak Ibu memiliki ketekunan di dalam berdoa. Dan janganlah khawatir, karena Tuhan pasti menjawab doa Bapak Ibu dan menggenapinya dalam kehidupan kita. Berdoalah, memohon pengampunan Tuhan atas dosa dan pelanggaran kita, karena dosa merupakan hambatan dalam berdoa. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
kasihku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mazmur 84 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang-orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh Allah itu baik. Sungguh baik dan teramat baik. Marilah kita berdoa. Yang pertama, Bapak Ibu berdoa agar saudara tidak kehilangan pengharapan dan iman karena pergumulan hidup yang dihadapi. Yang kedua, berdoalah agar Anda mengerti betapa Allah itu baik, setia, dan kasih kepada kita. Dan yang ketiga, berdoalah bagi pergumulan saudara, keluarga, dan orang yang saudara kenal, supaya dapat pertolongan dari Tuhan. Silakan Bapak Ibu berdoa.
yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mazmur 84 ayatnya yang ke-13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bersyukur karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, karena kami begitu merasakan akan setiap pertolongan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga sesulit apapun Tuhan, kami masih melihat pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Silakan Bapak Ibu berdoa, supaya Bapak Ibu semakin mengenal Tuhan sebagai penolong dan Allah yang setia. Berdoalah supaya Bapak Ibu punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Silakan Bapak Ibu berdoa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia tercinta. Kita satukan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus kalau siang hari ini kami ingin berdoa bagi bangsa kami Indonesia tercinta. Berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berkati pemimpin kami ini Tuhan, supaya lewat keputusan yang diambil, para menteri dan juga Tuhan, para aparatur negara yang ada, mereka boleh bersatu hati untuk melakukan dan melaksanakan setiap keputusan-keputusan yang ada ya Tuhan. Supaya dengan kesatuan itu, kami boleh melihat bangsa ini mengalami jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa siang hari ini Tuhan, secara khusus untuk masalah ekonomi atas bangsa ini Tuhan. Bapa,
Kalau ada banyak prediksi Tuhan, bahwa kami beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu ke depan akan mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu siang hari ini ya Bapa. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang hidup, Allah yang sanggup melepaskan bangsa ini dari keterpurukan ekonomi atau dari krisis ekonomi yang akan terjadi Tuhan. Engkau bukakan pikiran-pikiran yang baru bagi para pengusaha, bagi para pelaku-pelaku ekonomi, bahkan pemimpin kami Tuhan, supaya setiap kebijakan yang diambil adalah selaras Tuhan dengan kemajuan yang akan dicapai oleh bangsa ini. Berdoa bagi para pengusaha dan pelaku ekonomi Tuhan, supaya mereka juga menemukan ide-ide cemerlang, ide-ide yang baru Tuhan, yang akhirnya Bapa membawa ekonomi bangsa ini semakin hari semakin naik. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi persatuan dan kesatuan bangsa ini Bapa. Terima kasih kalau kami boleh mengalami kemerdekaan sampai 75 tahun ini Tuhan. Bapa di dalam surga, hanya kasih-Mu yang sanggup mempersatukan bangsa ini Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke Bapa. Supaya masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia tidak terpecah belah Tuhan. Oleh karena adu domba. Atau oleh karena faham-faham radikal yang ditebar di Indonesia Tuhan. Tapi sebaliknya ya Tuhan, kami satu dengan yang lain memiliki rasa toleransi yang tinggi Tuhan. Sehingga ada rasa gotong royong, rasa kebersamaan, dan rasa ingin saling menolong dan membantu Tuhan. Rasa saling melengkapi satu dengan yang lain ya Bapa, apapun kepercayaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa siang hari ini Tuhan, untuk kabupaten di mana kami tinggal, Kabupaten Bekasi secara khusus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Berkati Bupati kami Tuhan, berkati para aparaturnya ya Bapa, sampai kepada tingkat RT Tuhan. Kami berdoa, biar tangan Tuhan menolong mereka. Terima kasih untuk segala prasarana dan sarana yang kami dapati di kota kami ini Tuhan. Baik di Lipo Cikarang, ataupun Kabupaten Bekasi dan sekitarnya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertumbuhan pabrik-pabrik. Kami mengucap syukur untuk gereja-gereja yang boleh bertumbuh. Kami mengucap syukur untuk sekolah-sekolah yang ada Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk lapangan kerja yang boleh terus terbuka. Sekalipun Tuhan ada COVID yang kami alami saat ini, kami percaya kalau kami berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberkati kota ini, di mana industrinya boleh berjalan dengan baik, dan setiap orang mendapat kesempatan untuk bekerja di kota ini, sehingga mereka menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa siang hari ini Tuhan, secara khusus untuk jemaat-Mu Tuhan, di dalam upaya mengikuti segala protokol kesehatan atau dalam era new normal ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar tangan Tuhan yang menolong mereka, supaya mereka juga dapat beradaptasi Tuhan dengan kondisi new normal saat ini. Mereka mengikuti segala protokol kesehatan yang ada ya Tuhan, sehingga jemaat kami dijauhkan dari segala kecemaran akibat COVID-19 Tuhan. Dan mereka boleh mengalami perlindungan dari tangan Tuhan yang kuat.
Kami berdoa juga Tuhan untuk ekonomi keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini Engkau masih menjagai kami, Engkau masih memberikan segala kebutuhan kami. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka mungkin siang hari ini Tuhan, ada dalam kekhawatiran karena ekonomi di dalam keluarga mereka yang tidak mumpuni Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, ulurkan tangan-Mu atas mereka Tuhan. Berikan jalan keluar atas mereka ya Bapa, sehingga mereka mendapati Tuhan jalan keluar yang terbaik yang daripada Tuhan. Di mana kebutuhan ekonomi mereka dapat tercukupi, karena Tuhan bekerja dalam kehidupan keluarga mereka. Berkati para suami, berkati para istri, berkati juga anak-anak mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi jemaat kami Tuhan, yang siang hari ini mengalami sakit penyakit. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun keberadaan mereka siang hari ini, baik di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur Tuhan, siang hari ini mereka disembuhkan. Segala sakit penyakit apapun yang ada dalam kehidupan jemaat kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami nyatakan takhir di dalam nama Tuhan Yesus. Karena darah Kristus Yesus yang telah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam doa oasis hari ini. Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap doa kami, Engkau dengar Bapa. Dan tepat pada waktunya, Engkau akan menggenapinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dan menaruh pengharapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini sampai Ia datang yang kedua kali. Maranatha, diberkatilah engkau dalam segala yang engkau lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.